Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lustina Fajar Prastiwi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Ekonomi dan rekan-rekan offering kakak sekalian karena telah memberikan kesempatan kepada kami selaku kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem ekonomi sosialis di negara Amerika dan Brazil. Sebelum memulai presentasi kami, saya selaku perwakilan dari kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Salsabila, yang kedua ada Nena Aprilia Santoso, yang ketiga ada saya sendiri Niputu Kumarasanti, yang keempat Rahmat Ramadan, yang kelima Rizka Nur Anisha, dan yang keenam ada Muhammad Fauzan. Baik, adapun beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas satu persatu antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada definisi sosialisme, yang kedua sistem ekonomi sosialis Amerika, yang ketiga sistem ekonomi Amerika masa kini, yang keempat sistem ekonomi sosialis Brazil, yang kelima sistem ekonomi Brazil masa kini, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan saya mulai. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari sosialisme. Secara umum, sosialisme merupakan doktrin sosial dan ekonomi yang menyerukan kepemilikan atau kontrol publik daripada pribadi atas properti dan sumber daya alam. Sosialisme merupakan suatu paham yang memiliki tujuan untuk membentuk kemakmuran negara dengan usaha kolektif yang produktif dan juga membatasi milik perseorangan atau milik swasta. Di sini, segala sesuatu yang diproduksi orang dalam arti tertentu merupakan produk sosial, dan setiap orang yang berkontribusi pada produksi suatu barang berhak mendapatkan bagian di dalamnya. Selanjutnya, yaitu pengertian sosialisme menurut para ahli. Yang pertama, yaitu dari Gerard Browntal, di mana sosialisme merupakan suatu teori dan politik yang memfokuskan pentingnya peranan pemerintah dalam menguasai alat-alat produksi dan distribusi barang. Kemudian yang kedua, pengertian dari Sultan Syahrir. Sosialisme merupakan suatu gerakan untuk mencari keadilan di dalam sebuah tatanan kemasyarakatan. Dan yang terakhir yaitu dari Teuku Mairudi, di mana sosialisme merupakan sebuah paham yang mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau individu. Yang pertama ada sistem ekonomi di Bulgaria. Di bidang perekonomian, Bulgaria merupakan negara bekas komunis yang masuk Uni Eropa pada tahun 2007. Negara ini memiliki sistem ekonomi terbuka yang secara historisnya telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Meskipun demikian, pendapatan per kapitanya masih yang terendah di antara negara-negara anggota Uni Eropa. Perekonomian Bulgaria sangat tergantung pada permintaan luar negeri untuk ekspornya dan juga ketergantungannya pada impor energi sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap kondisi pasar eksternal. Selanjutnya, industri pertambangan Bulgaria adalah penyumbang penting untuk pertumbuhan ekonomi negara ini, dan sampai 760 juta dolar. Di Eropa, peringkat negara sebagai penghasil tembaga terbesar ketiga, penghasil seng terbesar ke-6, penghasil batu bara terbesar ke-9, dan penghasil bismut terbesar ke-10 di alam. Kebalikan dari sektor industri, pertanian di Bulgaria merasakan kemunduran sejak awal Dasawarsa 2000-an. Dengan produksi pertanian pada 2008 hanya sebanyak 66% dari yang dihasilkan pada 1999 dan 2001. Secara semuanya, sektor pertanian Bulgaria menyusut sejak 1990. Dengan sereal dan sayuran menurun nyaris 40% pada 1999. Program pembangunan dan modernisasi 5 tahunan diluncurkan pada 2007. Mempunyai tujuan sebagai menguatkan sektor ini dengan menanamkan modal sebesar 3,2 miliar euro. Materi selanjutnya adalah sistem ekonomi Bulgaria saat ini. Bulgaria dengan ekonomi pasar terbukanya mempengaruhi sektor swasta yang maju dan mulia, dan memiliki banyak badan usaha milik negara yang strategis. Bank Alam mengelompokkannya sebagai perekonomian yang menengah hingga ke atas. Bulgaria telah merasakan pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui peringkat pendapatannya adalah yang terkecil di Uni Eropa. Menurut data Eurostat,
PDB per kapita Bulgaria atas landasan keseimbangan kekuatan beli sebesar 43% rata-rata Uni Eropa pada 2008. Lev Bulgaria adalah salah satu mata uang nasional Bulgaria masa ini. Lev dipatok sebagai euro pada kisaran 1,95583 lev sebagai 1 euro. Bulgaria menghasilkan jumlah manufaktur dan bahan mentah yang signifikan, seperti besi, tembaga, emas, bismut, batu bara, elektronika, kilang minyak, komponen kendaraan, senjata api, dan bahan konstruksi. Semua tenaga kerja memiliki anggaran hingga 3,2 juta orang. Sejak krisis hyperinflasi pada 1996 hingga 1997, laju inflasi dan pengangguran masing-masing jatuh pada 7,2% dan 6,3% pada 2008. Korupsi di bagian pelayanan umum dan peradilan yang lemah juga menghambat perkembangan ekonomi di Bulgaria. Walau hanya punya sedikit cadangan bahan bakar fosil, sektor energi yang telah dikembangkan dengan adil dan lokasi geografis Bulgaria yang strategis membuatnya menjadi kunci energi untuk Eropa. Industri pertambangan Bulgaria adalah penyumbang penting untuk pertumbuhan ekonomi negara ini dan bahkan sampai 760 juta dolar pendapatannya untuk negara. Di Eropa sendiri, peringkat Bulgaria adalah sebagai penghasil tembaga terbesar ketiga, penghasil seng terbesar keenam, penghasil batu bara terbesar ke-9 di Eropa, dan penghasil bismut terbesar ke-10 di alam. Pengelolaan logam yang mengandung besi di selangnya produksi baja dan besi gubal, terutama berada di wilayah Kremikots, Pernik, dan Debilt. Anggaran 14% dari semuanya produksi perindustrian yang berkaitan dengan mesin dan konstruksi, serta 20% buruh dipekerjakan dalam bidang ini. Selanjutnya ada materi mengenai sistem ekonomi sosialis Brazil. Brazil sendiri merupakan salah satu negara yang terletak di benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan, atau biasa disebut Amerika Latin. Negara Brazil ini masih merupakan negara yang berkembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang menyebabkan negara Brazil pernah menggunakan sistem ekonomi sosialis dan juga pada tahun berapa hal itu terjadi. Pada Januari 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, mantan pemimpin dari Serikat Buruh dan Pekerja Pabrik yang dikenal luas dengan nama Lula, menjadi presiden kelas pekerja pertama di Brasil. Sebagai pemimpin dari Partai Sosialis Brazil, yaitu Partai Buruh, Lula berjanji akan meningkatkan pelayanan sosial dan memperbaiki nasib kaum miskin. Tapi dia juga mengakui bahwa program non-sosialis berupa penghematan fiskal dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian. Lula da Silva selama kepemimpinannya membuat Brazil mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan kebijakan-kebijakannya yang pro terhadap kaum kelas bawah. Kemajuan yang dirasakan oleh Brazil ini tidak dirasakan merata oleh seluruh rakyat Brazil. Walaupun pada kenyataannya kesenjangan yang terjadi mulai samar terlihat, akan tetapi masih ada sebagian rakyat yang masih memprotes sistem ekonomi yang dijalankan oleh Lula da Silva. Karena pada dasarnya, pada saat itu Lula da Silva menggunakan campuran antara sistem ekonomi yang digunakan oleh presiden sebelumnya, yaitu Cardoso, dan digabungkan dengan sistem ekonominya, yaitu sistem ekonomi sosialis. Dengan banyaknya protes dan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, membuat Lula mengubah arah pembangunan perekonomiannya dari yang awalnya neoliberal menjadi sosial moderat. Adanya tuntutan rakyat membawanya untuk mengubah sistem ekonominya yang kemudian membuat Lula mengambil kebijakan untuk melunasi utang-utangnya. Selama pemerintahan Brazil dikuasai oleh rezim militer pada zaman dahulu, perekonomian Brazil semakin terpuruk, hutang-hutang luar negeri Brazil semakin meningkat, jumlah kaum miskin di negara tersebut semakin meningkat.
Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin merupakan permasalahan yang cukup substansial di Brasil. Terpurukan ekonomi yang disebabkan oleh rezim sebelumnya akhirnya bisa diselamatkan oleh Lula da Silva dengan program-program ekonominya. Lula berhasil memacu pertumbuhan 4% sampai dengan 5% per tahun. Bahkan pada tahun 2010 bisa mencapai 7%. Dengan angka inflasi yang tercatat terendah dalam sejarah Brasil yaitu sebesar 4%. Padahal saat Lula baru mengambil alih kekuasaan dari pemerintah sebelumnya pada tahun 2002, dia diwarisi inflasi hingga 16%. Dari performa pemerintahan Lula da Silva yang baik, tren kepemimpinan sosialisme moderat di Brasil setidaknya akan terjaga bila keberhasilan ini bisa dipertahankan. Tidak hanya untuk masyarakat Brasil sendiri, kinerja pemerintah Brasil di bawah kepemimpinan Presiden Lula da Silva tentunya juga berpengaruh terhadap Amerika Latin, yang memang mengharapkan kebijakan alternatif mampu membawa kemandirian bagi kawasan yang terkenal akan kondisi ekonominya yang buruk. Selanjutnya, sistem ekonomi Brazil masa kini. Saat ini, Brazil menganut sistem ekonomi liberal kapitalis dengan penguasaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor individu untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah Brazil membebaskan masyarakatnya untuk melaksanakan kegiatan perekonomian dengan minimnya campur tangan pemerintah. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan International Monetary Fund atau IMF, Brazil mendapatkan urutan ke-9 sebagai negara dengan nominal PDB sebesar 1,93 triliun. Dengan perolehan PDB tersebut, Brazil dianggap sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Amerika Latin dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Sektor unggulan yang menyokong perekonomian Brazil diantaranya ialah sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor manufaktur. Brazil juga mengutamakan komoditas unggulannya berupa pertambangan, agrikultur, dan bioetanol. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sosialisme merupakan suatu paham yang memiliki tujuan untuk membentuk kemakmuran suatu negara dengan usaha kolektif yang produktif dan juga membatasi milik perorangan atau milik swasta. Di bidang perekonomian, Bulgaria merupakan negara bekas komunis yang masuk Uni Eropa pada tahun 2007. Negara ini memiliki sistem ekonomi terbuka yang secara historisnya telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Industri pertambangan Bulgaria merupakan penyumbang penting untuk pertumbuhan ekonomi negara ini hingga 760 juta dolar. Di Eropa, Bulgaria menempati posisi ketiga sebagai negara penghasil tembaga terbesar, penghasil sen terbesar ke-6, penghasil batu bara terbesar ke-9, dan penghasil bismut terbesar ke-10 di alam. Bulgaria dengan ekonomi pasar yang terbukanya mempengaruhi sektor swasta yang maju dan mulia, dan sebanyak badan usaha milik negara yang strategis. Bulgaria telah merasakan pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui peringkat pendapatannya adalah yang terkecil di Uni Eropa. Bulgaria menghasilkan jumlah manufaktur dan bahan mentah yang signifikan, seperti besi, tembaga, emas, bismut, batu bara, elektronika, kilang minyak, komponen kendaraan, senjata api, dan bahan konstruksi. Pada bulan Januari tahun 2003, Luiz Inácio Lula da Silva, yang merupakan mantan pemimpin Serikat Buruh dan Pekerja Pabrik atau yang lebih dikenal luas dengan nama Lula, menjadi presiden kelas pekerja pertama Brazil. Lula da Silva selama kepemimpinannya membuat Brazil mengalami kemajuan yang sangat signifikan dengan kebijakan-kebijakannya yang pro terhadap kaum kelas bawah. Kemajuan yang dirasakan oleh Brazil ini tidak dirasakan merata oleh seluruh rakyat Brazil, sehingga timbul gerakan demokrasi yang menolak sistem ekonomi yang dijalankan oleh Lula da Silva. Kemudian Lula mengubah arah pembangunan ekonominya dari neoliberal menjadi sosial moderat. Pada saat ini, Brazil menganut sistem ekonomi liberal kapitalis dengan penguasaan perusahaan swasta terhadap faktor-faktor produksi dan berfokus pada perolehan keuntungan, yang dimana sistem perekonomian ini lebih condong ke pasar bebas secara moderat. Di tahun 2019, Brazil berada di urutan ke-9 dengan nominasi top ekonomi global menurut IMF. Brazil mendapatkan nominal PDB sebesar 1,93 triliun
Dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang pesat di Brazil, tentu saja negara ini memiliki sektor unggulan sebagai penyokong utama perekonomiannya, yakni pertambangan, agrikultur dan bioetanol, manufaktur, dan sektor jasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.